Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah izin bertanya. Banyak beredar sekarang sebuah gambar tentang anak-anak penghafal Al-Quran yang menutup telinganya saat mendengar suara musik di tempat mereka melakukan vaksin. Di dunia maya, banyak yang bilang kalau sikap mereka itu berlebihan. Dan ada juga yang membela hal tersebut karena mereka ingin mempertahankan hafalan Al-Qurannya. Karena mendengar musik bisa melunturkan hafalan. Yang akhirnya saling hujat di kolom komentar. Yang ingin saya tanyakan bagaimana kita bersikap bijak dalam hal ini. Terima kasih Buya. Yang pertama adalah, itu adalah anak-anak. Yang sangat mungkin mereka adalah mendapatkan ilmu dari gurunya tentang musik. Tentang musik. Tentang musik memang ada banyak ulama mengatakan adalah mutlak haram. Yang mengatakan mutlak haram ya sudah. Maka hukum mendengarnya dengan sengaja adalah haram. Dengan sengaja. Dengan sengaja. Tapi sebagian lagi menjelaskan masalah alat musik khilaf. Dan kita juga menjelaskan alat musik. Tentang hadis masalah ma'azib. Bagaimana penjelasan? Kita juga ada pembahasan tentang alat musik. Yang jelas pada kesimpulannya adalah yang jelas haram adalah yang menjadi da'bul fusak, alat musik yang menjadikan tradisi orang-orang fasik. Karena dalam hadis diiringi dengan hir, sayyidi ala ummatin. Yuhilluna hir adalah zina, wal khamr wal ma'azif. Ma'azif itu maknanya apa sih? Sebagian yang memaknai ma'azif adalah alat musik, ya itulah menjadikan haram alat musik. Maknanya apa? Ya kita menghargailah kalau pendapat semacam ini. Ada yang mengatakan haram, kita hargai. Ternyata di sana mengatakan haram itu harus ada catatannya. Kalau itu da'bul fusak. Ini juga ulama. Karena kalau ma'azib dikatakan al-lahwi, sebab tidak semua lahu diharamkan. Ada. Lahu yang diperkenalkan rebana juga lahu. Bahkan darbul khailan juga lahu. Main kuda darbu. Mudaba'atun nisa, mencumbui istri juga lahu. Tapi tidak diharamkan. Banyak lahu yang tidak diharamkan. Tidak semua lahu diharamkan. Maka di sini para ulama yang mengatakan haram oleh kita hargai. Yang mengatakan haram kita hargai. Akan tapi di sana ada yang mengatakan tidak haram, yang haram hanya dengan catatan. Dan di dalam hadis itu kan disebutkan 3. Al-hir adalah zina, khamr, kemudian ma'azif. Pengharaman zina dengan Al-Quran jelas, pengharaman khamr dengan Al-Quran jelas, tapi ma'azif tidak pernah ada. Cuman kenapa disebut ma'azif di sini? Karena ma'azif ini adalah alat-alat musik atau hiburan-hiburan semacam ini umumnya dilakukan di tempat yang buat zina dan minuman keras. Jadi tidak ada dasar asalnya. Sebagian mengatakan begitu. Ini pembahasan fikih panjang lebar. Baik, kita akan simpulkan di situ ada 2 ulama. Yang pertama yang satu adalah mengatakan haram. Yang kedua adalah haram dengan beberapa catatan. Dikatakan da'bul fusak. Menjadi ciri khasnya orang fasik menjadi haram. Selagi tidak, alat adalah alat apa saja. Mungkin setiap orang bisa menciptakan suatu kreasi yang mengeluarkan suara-suara lalu dirapikan menjadi satu irama namanya ronda kentongan, bisa saja. Atau ya, bisa saja macam-macam. Apakah serta-merta kita katakan haram? Ntar dulu dong. Ini adalah pembahasan fikih. Yang jelas ada 2. Artinya begini kalau melihat anak semacam itu. Mungkin karena gurunya mengatakan haram, maka apa yang dilakukan anak-anak ini adalah tidak bisa kita katakan salah 100%. Karena mungkin ingin patuh dengan gurunya, benar yang diyakini, bahwasanya ini adalah haram, maka dia ingin menutup telinganya. Cuman yang menjadi masalah, apakah betul cara menghindar dari haram dengan cara semacam itu? Ini loh. Nah, mungkin kita perlu mendidik anak-anak dengan cara yang baik. Apakah mungkin minta kepada alat musiknya untuk ditutup, dihentikan untuk sementara atau bagaimana? Pertama harus kita pahamkan masalah khilaf dalam hal ini. Apakah kita akan ajari anak-anak kita? Ini kan masalah khilaf di dalam urusan alat musik. Bahkan yang dijepakati itu haram, gimana cara mengajari anak kita? Contoh, melihat aurat. Haram, misalnya kita masuk tiba-tiba satu negeri. Perempuannya pada buka aurat semuanya. Apakah anak kita paksa, kamu harus gini terus nak kalau berjalan? Kan tidak. Ada adab dong. Karena menurut mereka ini tidak haram, memang orang kafir. Tidak punya iman, ya menganggap biasa. Cuman kita sendiri yang bisa menjaga. Jangan sering ke tempat ramai, mata pandangan kita alahkan. Supaya tampak tetap indah. Jangan, ya tidak indah juga. Padahal ini disepakati keharaman tentang aurat. Pun demikian, tidak pantas kita ajari anak kita. Nak, kalau kamu lihat jalan, lihat perempuan buka aurat, kamu langsung, oh gini. Nggak bisa, nggak begitu dong. Kan ada adabnya cara mengajari. Jadi anak-anakku,
kamu sekarang akan masuk pas mall. Di situ banyak orang yang tidak menutup aurat. Ya, tolong buang pandanganmu. Allah melihatmu ya. Jangan lihat orangnya, lihat bajunya, lihat baju yang dijual, lihat ini. Kamu alihkan semuanya. Ini kan adab. Coba kalau kita jalan, jadi bahan ketawaan nanti Islam jadi rendah. Oh gitu, malah mungkin yang tidak menutup aurat malah menghadang di hadapannya. Mau apa kau? Loh, karena apa? Kita perlu cara yang cantik yang menjadikan orang juga, kalau seandainya dia dengan bahasa santun misalnya, atau mengatakan, ini anak-anak dia bisa mendengar Pak, gimana? Allah terhormat. Baik, saya hormati. Karena Pak, ini adalah dengan. Tapi kalau mohon maaf, ini maksudnya, jadi kita tidak bisa menyalahkan anak-anak tersebut. Akan tapi kita himbau kepada semua pendidik. Sekali masalah khilafiyah. Dengan jadar orang itu dengan cara yang menjadikan orang punya reaksi negatif. Islam itu kan indah. Nah ini adalah contoh. Bahwa saya yang disepakati saja masalah aurat, bukan berarti kita harus jalan begini, haram, ini. Cukup berarti saya tidak boleh ke mall. Atau harus ke mall mendesak, harus kita cepat jangan mampir kemana-mana. Kita tempat tujuannya selesai. Vaksin sudah vaksin. Vaksin, kalau bisa minta, oh Ustaz, saya minta tolong. Pasti didengar karena vaksin kan anjuran negara. Langsung para santri tidak bisa dengar alat musik, sampaikan selesai. Nggak harus saja, nggak harus pakai. Mohon maaf. Seperti hanya kalau kita masuk rumah makan, ternyata terlanjur masuk rumah makan, yang melayani tidak menutup aurat, kita bisa minta. Oh kita bayar, kita beli, tolong yang keluar pelayan laki-laki. Dituruti kok. Yang perempuan minggir, supaya kita tidak melihat aurat. Maksudnya apa? Yuk kita mandang, kita tidak bisa menyalahkan anak itu lalu janganlah biasa hujat-hujatan begitu. Hanya kita, anak begitu, itu adalah sah-sah saja. Bahkan kami juga menghimbau yang biasa hobi dengan musik pun, ya jangan selalu dengan musik dong. Kita ganti qasidah deh, atau hafalan-hafalan apa yang diperdengarkan kan gitu ya. Syair-syair yang indah begitu. Jangankan kok yang mengatakan musik haram, yang bagi yang tidak mengatakan musik haram mutlak tadi, tidak haram mutlak, maka itu pun juga tidak harus hidupnya dengan musik saja kan. Itu hanya selingan saja, kan begitu. Nah, jadi kita harus, artinya Pak, di saat menyikapi itu, oke lah. Saya mendengar banyak, mungkin itu anak yang berpegang. Cuman jangan menjerndahan orang lain deh. Bukan berarti yang lagi dengar musik langsung ahli neraka dan sebagainya. Ini masalah pembahasan fikih. Dan kita akan sampaikan bahasan fikih tentang masalah keharamannya itu. Lah, ini yang berpegang haram, ya sudah Anda pegang haram. Tapi ini khilaf. Dan ulama juga jelas dalam memahamkannya. Selagi masalah khilaf, nggak perlu kita berantem dalam urusan demikian ini. Ada hal yang sudah disepakati yang kita harus sama-sama kita tegakkan kok. Nah, ribut masalah ini lagi. So, enggak sampai ini. Jadi kami menghimbau, adapun anak-anak itu sah karena mungkin dibimbing sama gurunya semacam itu. Hanya kita perlu anak-anak di dalam melakukan itu harus jujur. Kalau dia jujur dengan hatinya istimewa, itu anak baik. Bukan hanya sekedar kamu tutup telinga ya nak, nanti difoto loh ya. Mungkin itu jadi nggak baik lagi. Dari dasar hatinya memang mengingkari itu karena dididik dulu. Camin tolong dibuka hatinya sedikit. Nah, ini adalah masalah khilaf. Kamu tetap berpegang, tapi di saat ada orang kamu yang halus, yang lembut. Jangan bikin reaksi nanti malah jadi bahan ejaan, Islam jadi bahan ejaan. Dan tidak kuat dia beragama nanti pada akhirnya. Dia beragama tidak kuat karena terus ada hantaman sana sini. Nah, jadi kita husnudzon bahasa mereka adalah berpegang, kemudian juga berpegang kepada apa yang disampaikan gurunya, tapi hendaknya para guru di saat membimbing anak-anaknya di dalam melihat kemungkaran itu pun juga tentunya harus dengan beberapa tahapan-tahapan ya. Jangan tambah. Ya kalau misalnya Anda mungkin reuni, Anda sudah berpegang tidak bersalaman. Kemudian reuni ketemu anak putri yang kawan lama, lalu dia ngajak salaman. Tidak usah, astagfirullahaladzim, haram. Tidak usah, biasa saja. Masya Allah gimana baik, sehat. Gitu aja sudah mundur kok. Kita perlu kejujuran, ketulusan, dan keindahan kok. Nggak usah lah kita dengan perilaku yang bikin orang tambah kesel. Islam nggak boleh bikin kesel. Islam bikin indah semacam itu ya. Jadi mohonlah sudahlah hentikan, tidak usahlah debat-debat begitu. Yang kemarin insya Allah semoga itu tulus, mereka tulus benar selesai. Yang lain yang masih sering alat musik ya kita kurangi dikit, dengar Quran ya sering ngaji gitu saja sudah. Jangan sampai ribut-ribut, kita itu capek dengan ribut. Ada aja setiap bulan hal-hal baru bikin ribut-ribut. Soalnya kita tidak ingin bahas masalah gini-gini sudahlah. Yang hafal Quran insya Allah tetap menghafal Quran, yang bisa dengan musik-musik yang enggak jelas semoga hijrah kepada yang lebih baik. Menjadi musik-musik yang dianggap musik yang membangun. Kemudian setelah itu, habis itu nggak pengen mendengar alat musik lagi ya. Ya alhamdulillah bisa lebih aman lagi. Sudahlah jangan debat masalah ini ya ikhwan. Bagi Anda yang mengatakan alat musik haram untuk Anda. Tapi yang mengatakan tidak haram juga punya hujjah.
Cuman bagi mengatakan tidak haram juga ada rambu-rambunya, jangan dibebaskan akhirnya menjadi berantakan, tidak bisa membedakan antara dakbul fusak wa ghairul fusak. Ada kebiasaan orang fasik jangan dihadirkan, karena apa? Mengangkat syiarnya orang fasik haram, tidak diperkenankan. Jadi waspada semuanya, yuk hilangkan caci maki, olok-olokan, dan yuk yang cantik. Hadirkan syariat Islam dengan indah dan cantik, bukan bikin orang itu bikin orang itu kesel, bikin orang itu adalah malah mengecek syariatnya indah. Anda mungkin yang sudah tidak mau mendengar alat musik, alhamdulillah. Cukup Anda menghindar dengan baik, yang manis, yang cantik bagaimana? Dengan cara yang bagus. Misalnya ya itu tadi, sebut dikasih tahu agar tidak dinyalakan. Untuk sementara saja, 5 menit saja. Itu lebih wibawa, lebih menunjukkan, mendarik. Kemudian, atau masalah aurat juga tadi. Jangan di pinggir jalan langsung jalannya sok banget anti aurat. Biasa, tapi kita hindari mata kita. Sambil kita menyeru bagaimana menutup aurat seperti itu, itulah yang diajarkan Nabi adalah dengan akhlak yang baik, dengan keindahan. Setelah itu jangan caci maki. Selesai, wallahu a'lam bishawab.